Selamat sore Bang, perkenalkan nama saya Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum catatan kita yang ke-9. Saya share screen saja. Nah, pertama kita ke modulnya dulu. Praktikum kita yang ke-9 ini berjudul ini Agen and Proportional Logic. Nah, di sini kita tujuannya yaitu memahami konsep dasar dan arti arsitektur knowledge based agent dalam menerapkan representasi pengetahuan menggunakan logika proposisi sederhana, lalu mengimplementasikan lingkungan Wumpus Word dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kita membangun agen cerdas untuk melakukan inferensi, lalu dia akan menggunakan mekanisme Talent As untuk berinteraksi dengan knowledge base. Nah, kita dikasih dasar-dasarnya. Langkah teorinya itu pertama kita buat file baru yang bernama environment.py. Nah, seperti ini. Ini adalah file environment.py kita. Nah, ini adalah filenya. Lalu kita disuruh membuat ini agen PY juga. Tapi ini agen PY ini udah saya uh, modifikasi sesuai dengan ketentuan praktikum kita. Lalu di sini setelah kita jalankan kan, lalu nanti itu tugas praktikum kita itu yang pertama modifikasi aturan inferensinya, lalu yang kedua implementasi aksi menembak, lalu yang ketiga mencari emas dan keluar. Nah, setelah itu langsung saja kita ke code-nya. Nah, di code yang pertama ini, nah di code yang pertama ini yaitu tugas pertama, ini kan kita mengubah si ini. Ini prosesor perceps. Nah, tunggu ya sabar. Nah, kita mengubah ini. Dan juga nanti kita juga mengupdate-nya. Ada update-nya. Nah, ini. Proses perceps dengan update shift. Ini, update shift squares. Nah, pada proses ini program hanya kan sebelumnya itu program hanya mampu menyimpulkan kotak aman berdasarkan kondisi sederhana. Namun pada dunia Wumpus ini, agen juga bisa menalar kondisi yang sebaliknya. Lalu perubahan utama yang dilakukan pada fungsi proses ini, yaitu jika sebelumnya agen hanya menambahkan fakta P, X, Y, P, X, dan Y, atau W, X, dan Y, ketika tidak merasakan breeze atau stance, artinya semua kotak di sekitar aman. Nah, sekarang agen juga menambahkan fakta baru jika bahaya terdeteksi. Nah, misalnya ketika agen merasakan breeze di posisi X, Y, sistem akan menambahkan fakta B, X, Y ke dalam knowledge base kita. Lalu yang menandakan bahwa terdapat hembusan angin di lokasi tersebut. Nah, berdasarkan hukum inferensi logika ini kemunculan breeze mengindikasikan kepada salah satu dari kotak tetangga berpotensi memiliki pit. Oleh karena itu, setiap kotak yang di sekitarnya itu sistem akan menambahkan fakta berupa pit X, Y. Berarti kemungkinan terdapat pit di koordinat tersebut. Nah, di sini selain itu secara keseluruhan modifikasi pada tugas pertama ini membuat agen lebih cerdas dengan dalam melakukan penalaran berbasis logika proporsional. Agen tidak lagi bergantung pada kondisi aman saja, tetapi juga mampu mempertimbangkan kemungkinan bahaya dan menunda keputusan sampai mendapatkan informasi yang lebih pasti. Nah, di sini hmm, peningkatan ini mencerminkan kemampuan dasar dari knowledge base agen. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang kedua ini, yaitu menambahkan logika bagi agen yang menembak panah jika yakin posisi bungkus. Nah, kita di sini ada perbaikan di sini, kita buat self hash arrow-nya true biar agen bisa menembak. Lalu kita tambahkan fungsi def di sini.
Ini dev sheet add. Nah, setelah kita tambahkan dev sheet add, kita tambahkan juga yang kita aturnya perceps. Nah, atur tadi perceps tadi. Nah, lalu pada tugas kedua ini fokus pengembangannya diarahkan pada kemampuan agen untuk mengambil tindakan ofensif yaitu menembak ini shoot at. Nah, jadi kalau dia yakin mempushnya dia akan langsung menembak. Nah, sebelumnya agen hanya dapat menandai kemungkinan posisi mempush tanpa mengambil tindakan lanjutan. Nah, modifikasi ini jadi dia bisa menembak. Nah, sini langkah pertamanya kita buat atribut has arrow tadi ya. Ini has arrow, self has arrow. Nah, setelah kita tambahkan itu, atribut ini berfungsi sebagai penanda bahwa agen memiliki satu panah yang dapat digunakan satu kali dalam simulasi. Nah, di sini setelah ini untuk membuat metode baru yang bernama shoot at. Nah, di sini kita buat metode ini mendefinisikan shoot at. Nah, definisikan shoot at ini menerima koordinat target sebagai parameter. Nah, metode ini akan menembak anak panah ke posisi tersebut dan memeriksa apakah posisi itu benar tempat umpus berada. Jika tembakan berhasil, maka dibuat atribut umpus pos. Pada kelas umpus pos ini berubah menjadi non, menandakan bahwa umpus telah mati. Lalu itu ada juga screamnya sebagai tanda bahwa umpus benar-benar terkena panah. Nah, panah digunakannya sekali. Jika lagi menembak lagi, maka sistem akan sudah menilai hash arrow-nya sudah bernilai false. Lalu kita lanjut, tugas ketiga ini mencari emas dan keluar dari bobot. Nah, di sini mencari emas ini kita buat, kita definisikan lagi dia ini self has gold dan self pet home. Lalu kita buat di sini dia menambah fungsi gold ini grab gold. Nah, lalu kita akan menambahkan fungsi backtrack home. Jadi dia kalau udah di grab goldnya, kalau diambil goldnya bisa kembali ke semula. Nah, lalu kita mengedit juga run simulation. Ini tadi run simulation yang paling bawah ini. Nah, kita mengedit dia. Lalu setelah itu ini kan tugas ketiga ini kan pengembangan diarahkan untuk menemukan tujuan akhir bagi agen dalam dunia rumpus yaitu menemukan emas dan keluar dari gua yang selamat. Nah, sebelumnya agen hanya mampu mengeksplorasi saja tanpa memikirkan jalan pulang. Nah, secara ini udah bisa mendeteksi emasnya dan mengambilnya lalu pulang ke tempat asalnya. Lalu sini langkah pertamanya itu kita buat hash goldnya pada kelas agen ya. Ditambahkan persaingan self health gold yang false dan self pet home. Nah, lalu setelah itu jadi ketika akan merasakan kilauan cahaya atau glitter pada posisinya, lalu fungsi grab gold akan dijalankan. Nah, tadi grab gold ini, nah, grab gold ini fungsinya ini mengubah status hash gold menjadi true dan menambahkan fakta baru bahwa hash gold ke dalam knowledge base untuk merekam bahwa agen telah berhasil mengambil posisi emas. Nah, posisi emas tersebut tadi ada pada dunia World Gold Post juga dihapus agar tidak terdeteksi lagi dalam simulasi. Nah, lalu setelah itu kita akan setelah diambil kita akan kembali ke fungsi awalnya yaitu satu 1,1. Untuk melaksanakan ini ditambahkan fungsi baru yaitu backtrack home. Ini backtrack home ini. Nah, di backtrack home ini adalah pendekatan sederhana berupa path tracking. Nah, fungsi ini menelusuri kembali setiap langkah yang pernah diambil. Jadi itu kayak reverse gitu loh. Kayak dia tadi melalui langkah ini, jadi kalau pulang pun tinggal melalui langkah tersebut, langkah yang sama. Nah, kita langsung saja ke kesimpulannya. Kesimpulan pada ini, kesimpulan pada praktikum ini adalah dari seluruh rangkaian tugas praktikum ini adalah bahwa agen dalam dunia Wumpus Sport telah berhasil dikembangkan menjadi sistem yang lebih cerdas, logis, dan berorientasi pada tujuan melalui tiga tahap yaitu modifikasi utama. Nah, pada tugas pertama itu kan agen diperkuat dengan melakukan logical inference yang lebih kompleks.
melalui penambahan aturan inferensi terhadap kondisi bridge dan stage. Lalu, agen kini dapat menalar kemungkinan adanya bahaya menggunakan proporsi dan inferensi logika, bukan hanya mengandalkan kondisi aman semata. Lalu di sini pada tugas kedua ini akan diperluas dengan kemampuan aksi ofensif melalui implementasi logika shooting. Agen tidak lagi pasif, melainkan mampu menembak wumpus secara rasional berdasarkan keyakinan logis atau atas posisi mutu. Lalu di sini menunjukkan penerapan certainly based reasoning dalam pengambilan keputusan. Sementara itu pada tugas ketiga ini agen diarahkan memiliki goal oriented behavior, yaitu mencari emas, mengambilnya, dan keluar dengan selamat menggunakan algoritma penelusuran jalur atau path tracking yang sederhana namun efektif. Nah, secara keseluruhan, hasil modifikasi ini menunjukkan evolusi agen dari sekitar reaktif agen menjadi knowledge based agen yang mampu berpikir deduktif, bertindak secara strategis, dan mencapai tujuan berdasarkan inferensi logika proporsional. Hal ini mencerminkan penerapan nyata dalam kecerdasan konsep buatan. Konsep kecerdasan buatan berbasis pengetahuan dalam pemecahan masalah yang terstruktur dan rasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kita yang di week 9 kali ini. Terima kasih, Bang.